jamaah. Iya, alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah dan tema kita hari ini adalah bahan bakar doa agar cepat menembus ke langit. Jadi kadang kalau kita merasa udah berdoa terus tapi kok nggak dikabulkan gitu ya. Ternyata dalam berdoa kita juga perlu nih bahan-bahan bakar supaya doa kita cepat menembus ke langit dan mudah-mudahan cepat terkabulkan gitu. Dan sekarang kita mau mendengar lagi nasihat dari guru kita nih ada Ustadz Syam. Ustadz Syam. Nah katanya bahan bakar untuk mempercepat doa kita tuh kita harus berdoanya diulang sampai dengan 3 kali. Masya Itu Allah. benar nggak Ustadz? Terus kalau misalnya nggak sampai 3 kali terus nggak dikabulkan gitu? Baik, Atau gimana tuh? bismillahirrahmanirrahim. Harus dihitung gitu ya? Atau? Siap. Silakan penjelasannya. Mohon izin Kak Iber, Ustadz Maulana, Habib Utsman serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Hud ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Ini salah satu bentuk doa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabi Nuh ketika beliau ingin berlabuh dengan kapalnya namun ternyata ada dari anaknya yang tidak naik ke kapal. Lalu Nabi Nuh minta, ya Allah ada anakku, ada keluargaku yang belum naik, tunggu dulu ya Allah. Tapi dijawab sama Allah, innahu laisa min ahlik, itu bukan keluargamu. Kenapa? Itu cuma darahmu doang tapi dia tidak beriman kepadaku. Maka baru satu kali berdoa sudah dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang satu kali langsung dijawab. Tapi kalau pengen doanya ini juga bernilai pahala yang besar, maka tentu doa itu ikut tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang baca Quran, tapi baca Qurannya contoh malam Jumat, subuh Jumat. Dia subuh Jumat baca rakaat pertama Al-Baqarah. Dia baca rakaat kedua, dia baca Ali Imran, panjang lebar. Tapi ternyata sunnah Nabi subuh Jumat baca As-Sajadah, rakaat kedua baca Al-Insan. Yang mana yang lebih besar pahalanya? Lebih besar pahalanya yang baca As-Sajadah dan Al-Insan. Kenapa? Karena ikut tuntunan Nabi SAW. Meskipun yang baca Al-Baqarah juga diterima sholatnya. Artinya ibadah yang mengikuti Nabi SAW akan berlipat ganda pahalanya. Yang pertama, apakah boleh mengulang-ulang doa selama 3 kali? Yang pertama jawabannya dari sahabat Amr. Dari sahabat Amr bin Maimun, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW ketika berdoa mengulang sampai 3 kali. Dan ketika beristighfar pun mengulang sampai 3 kali. Ini yang pertama nih. Dari riwayat Imam Baihaqi dan Imam An-Nasai, Abu Daud dan yang lainnya. Yang kedua, dari sahabat Anas bin Malik. Kata Sayyidina Anas bin Malik, baginda Nabi SAW bersabda, ketika seorang hamba meminta surga 3 kali, maka surga pun akan menjawabnya, ya Allah hambamu meminta aku kepadamu, maka berikanlah dia ya Allah. Kalau ada orang minta surga 3 kali, maka surga pun akan berdoa sama Allah, ya Allah berikan dia, udah 3 kali minta ya Allah. Begitu pula dengan neraka, kata Sayyidina Anas bin Malik, mendengar dari baginda Nabi SAW, seorang hamba yang berdoa berlindung dari api neraka, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, 3 kali, maka neraka pun berdoa, ya Allah tolong lindungi orang itu dariku ya Allah. Dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian yang ketiga, dari sahabat Abu Hurairah, beda lagi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata sahabat Abu Hurairah, ada orang yang meminta surga sampai 7 kali dan menghindar dari neraka sampai 7 kali. Kalau udah 7 kali maka surga dan neraka pun berdoa kepada Allah. Jadi ada yang 3 kali, ada yang 7 kali, ada yang sampai 40 kali. Berapapun jumlahnya, sebanyak-banyaknya. Tapi usahakan, kenapa engkau ulang 3 kali? Saya ikut Nabi. Kenapa kau ulang 7 kali? Saya ikut Nabi. Supaya doanya bukan hanya dapat apa yang dia minta, tapi dapat pahala berlipat ganda juga. Karena ikut Nabi. Masya Allah. Terima kasih. Sama-sama Kak Iben. Ya. Jadi termasuk sunnah juga berarti termasuk ya. Untuk berdoa mengulang-ulang. Masya Allah. Dan sekarang langsung aja kita masuk ke dalam segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
doa di sini yang di studio yang mau bertanya boleh diangkat tangannya. Siapa yang mau bertanya? Siapa? Yang sebelah kanan dulu ya. Nih ibu yang di atas silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nina Marlina dari DPC Pengajian Al-Hidayah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. DPC itu Dewan Pimpinan Cabang. Cabang, iya. Untuk saat ini saya mau bertanya kepada Habib Usman. Boleh, silakan Ibu. Bagaimana berdoa dengan menggunakan bukhur? Bukhur sunnah Nabi. Katanya bisa mendatangkan malaikat. Apakah itu benar, Habib? Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pakai itu ya menggunakan bukhur ya? Bukhur tahu gak apa? Yang pewangi-pewangi itu kan? Oh iya betul. Habib benar kan? Betul. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Iris Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sering lihat kalau kita berangkat umroh itu sepanjang jalan sebelah kanan mau masuk Masjidil Haram atau tepatnya di kota Madinah ataupun di kota Mekah itu banyak mereka yang bakar bukhur. Bahkan dijual dengan harga yang mahal. Apalagi gahru, ada yang sekilonya 40 juta, ada yang 30 juta, ada yang 50 juta. Tergantung kelasannya. Apakah dengan bakar gahru di rumahnya ataupun di majlisnya mendatangkan malaikat? Betul. Siapa orang di dalam majlisnya, di dalam tempatnya, ketika dia membakar gahru dengan tujuan mencari keridhoannya Allah, mengikuti Nabi Muhammad SAW karena menyukai daripada yang wangi-wangi atau wangi-wangian, dengan berharap wangi tempat tersebut, indah tempat tersebut, sehingga malaikat pun datang di tempat tersebut karena tempatnya wangi. Kalau tempatnya bau busuk, maka malaikat nggak akan datang. Sehingga apa? Sehingga dijelaskan di dalam sebuah kitab, kenapa dikatakan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hambanya yang suci, yang bertaubat, yang minta ampunan kepada Allah, yang wangi, yang bersih, yang bersiwak. Sunnahnya bahkan Rasulullah itu sebelum sholatnya bersiwak. Pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini bukan bab siwak tapi intinya adalah kebersihan merupakan anugerah yang besar yang Allah Ta'ala berikan bagi hamba tersebut dan kebaikan di dalamnya. Seorang suami yang dimana suami tersebut dia melakukan kebaikan terhadap istrinya, dia sikat gigi, dia wangi terhadap istrinya, itu bentuk daripada sedekah, daripada bentuk kebaikan. Ada istri, ya kan, atau ada suami, dia keluar rumahnya, dia makan jengkol. Ada nggak yang makan jengkol? Makan jengkol, dia makan pete. Terus tiba-tiba sampai di rumahnya, terus dia deketin istrinya ataupun suaminya. Jengkol dan pete itu adalah makruh. Apalagi dia dekat terhadap siapa? Terhadap istrinya. Bau tersebut mengundang daripada hal yang tidak baik. Menyenangkan istrinya, menyenangkan suaminya adalah menjaga daripada makanannya. Dan menjaga daripada setiap yang ada di rumahnya. Apalagi dalam rumahnya wangi, bersih, Masya Allah. Apalagi dia yang suka dengan wangian. Bakar bukhur, kalau dia istrinya ada yang suka, ada yang gak suka. Contoh istri saya gak suka dengan bukhur. Karena asapnya dia gak begitu suka. Tapi wanginya enak. Boleh gak diganti dengan wangi-wangian yang lain? Diperbolehkan, ya kan? Misalkan kalau dia gak suka ya sedikit-sedikit dulu. Nanti terlama-lama juga biasa dia akan lebih menyukainya. Atau ganti dengan wangi-wangian yang lain sehingga dia lebih menyukainya. Atau pakai parfum lah biar wangi. Ya kan, kalau malam-malam pakai parfum enak kan? Enak. Enak. Berarti gak harus bukhur ya, Harus Habib bukhur. ya. Jadi kayak pewangi ruangan juga boleh, yang penting tetap bersih, wangi gitu ya Bu ya, Masya Allah. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Ada lagi? Tadi kita sebelah kanan mulu, kita sebelah kiri kali ya. Nah ini, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya kepada Ustadz Maulana. Ustadz, apakah benar kalau kita meminta doa kepada orang sakit cepat dikabulkan? Apa nggak kebalik?
Harusnya Gitu. kita doain ya. Iya. Kenapa orang sakit berdoa? Iya. Makanya saya bertanya, saya mohon penjelasan dari Ustadz. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jadi gimana tuh Ustadz Maulana ketika menjenguk orang sakit terus meminta doa dari orang sakit itu? Oke. Salah satu bahan. Salah satu bahan bakarnya doa adalah doa dari orang sakit. Kenapa? Bila engkau menjenguk orang sakit, mintalah ia yang berdoa untukmu. Sebab doanya seperti doa malaikat. Ini kata Nabi loh. Jadi kalau kita pergi seorang sakit, ih lagi sakit, doanya doa malaikat loh. Kok bisa? Karena orang yang sakit itu yakinlah dosanya berguguran. Di saat itu doanya diijabah. Kalau memang dia, masa sih kita yang minta? Gini aja, kalau nggak mau repotin orang sakit, kita yang berdoa, orang sakit yang aminkan. Itu aja. Amin. 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 Kita yang berdoa gitu. Oke? Apalagi, kenapa orang sakit itu doanya kayak malaikat? Karena harapan orang sakit cuma satu, sembuh. Kalau kita kan orang sehat, mau inilah, mau pergi ke situlah, mau pergi ke situlah, mau pergi inilah, mau beli itulah. Orang sakit tidak ada gitu-gituannya. Mau ke Trans Studio, sembuh dulu deh. Ya, sembuh dulu deh. Gitulah kayak malaikat. Dan ketahuilah, orang sakit itu doanya kayak malaikat. Kenapa doanya kayak malaikat? Karena orang sakit banyak zikirnya. La ilaha illallah. Astagfirullah. Gitu kan? Ibu, kalau sakit kan gitu. Astagfirullah, Allah. Banyak zikirnya. Kalau orang sehat, banyak maunya. Gitu kan? Jadi itulah doa orang sakit itu diijabah. Maka gunakan doanya orang sakit itu sebagai bahan bakar kita supaya doanya diijabah. Lewat apa? Doanya orang sakit atau aminnya orang sakit. Maka sering-seringlah besok orang sakit. Ya? Bu. Tapi lihat dulu sakitnya. Kalau sakit menular jangan. Nanti tertular sama ibu. Jadi seperti ini. Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi kadang kita tuh dikasih sakit dipikirnya tuh dapat cobaan gitu. Iya. Tapi ternyata luar biasa. Luar biasa karena menggugurkan dosa. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ustadz Maulana. Udah siap main sinetron kayaknya, ekspresinya luar biasa. Ada yang mau nanya lagi? Oke, Ibu sebelah sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminah dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Mau bertanya kepada Habib Usman. Boleh Ibu silakan. Habib, katanya kita kalau berdoa itu harus mendetail sesuai dengan kemauan kita. Padahal kan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui segalanya. Bagaimana Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus detail gitu ya kalau berdoa ya. Nah itu gimana Habib? Afwan Iris Bella, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berdoalah kamu sebagaimana doanya sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Doanya dengan detail dan sempurna. Ini salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senang dengan hambanya yang berkalimat mengucapkan atau rintihannya itu ketika sepertiga malam didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara detail. Ada orang ketika dia berdoa dengan doanya kalimatnya selesai sholat, ya Allah engkau maha mengetahui, kabulkanlah doa kami, amin, selesai berjalan. Kira-kira enak gak? Hah? Kira-kira enak gak doa kayak gitu? Ya Allah engkau lebih mengetahui daripada aku, yaudah terserahmu ya Allah, selesai. Kira-kira benar gak doa kayak gitu?
ada benernya juga, tapi nggak sempurna. Benar Allah maha mengetahui, tapi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita yang senang dengan hambanya, dengan ciptaannya yang berkalimat dengan kalimat-kalimat yang detail. Dan dengan pujian-pujiannya, tadi sampai Ustaz Maulana tuh, Masya Allah. Apa kalimat pujiannya? Diawali kalau kita berdoa, astagfirullahalazim, minta ampunan dulu kepada Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyebut nama Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketiga, alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Bersyukur dulu kepada Allah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang kau berikan ini, itu dan lain sebagainya. Ya Rabbana lakal hamdu kama syukru kami bagi li jalali wajhil karim li azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sanna 'alaika. Nah, subhana, maha suci Allah. Kalimat pujian bagi Allah. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Nah, ini pujian kepada Allah yang sangat besar, yang sangat agung. Baru Allahumma sholli sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Berselawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kami. Ketika berdoa sesuai dengan runtutannya, istighfar, minta ampunan kepada Allah, memuji Allah dan mengagungkan Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru meminta daripada doanya. Doa yang detail, doa yang komplit. Sebagaimana kalau berdoa, ya Allah berikanlah aku jodoh. Misalkan, ya kan? Misalkan nih. Allah berikanlah aku jodoh. Misalkan. Ya kan? Yang agamanya bagus, agamanya luar biasa, tapi nggak cantik akhirnya. Ya kan? Ya Allah berikanlah aku jodoh yang cantik, yang baik, duitnya banyak, tapi nggak solehah. Nggak punya akhlak, nggak punya adab. Berarti harus komplit. Ya Allah berikanlah aku jodoh yang soleha, yang baik, yang sayang, yang cantik, yang akhlaknya bagus, yang nggak ngelawan sama suaminya. Komplit tuh. Masya Allah. Kartika Putri. Nanya-nanya gini Ustaz, udah ada belum itu di Kartika Putri? Insya Allah ada semua Ustaz. Masya Allah. Nah, intinya apa? Doa sedetail-detailnya. Ya Allah saya pengen punya rizki. Pekerjaannya seperti ini. Objekannya seperti ini. Sama si Fulan bin Fulan sebutin. Agar ini berhasil, ini sukses, ini berkah ya Allah. Allah ridho, Allah sayang. Jadikan kebaikan di dalamnya. Itu Allah senang dengan hambanya. Nah ketika berdoa, doalah secara detail dengan bacaan apa? Kalimat-kalimat bahasa Indonesia nggak jadi masalah. Atau doa lagi yang sempurna lagi. Yang ada dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat. Tapi yang paling bagus adalah yang komplit, yang detail. Masya Allah, terima kasih Habib ya. Jadi boleh detail ya, tapi mungkin gak mendikte, tetap mempasrahkan Betul, hasilnya. tapi jangan sampai salah doa. Akhirnya kurang semuanya. Oh gitu. Apanya yang salah? Salah doa Ustadz Maulana. Oke, terakhir ada lagi yang mau bertanya? Oh nih, boleh nih Ibu di atas, silahkan. Mau tanya apa? Dan pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya ke Pak Ustadz Desam, apa benar? Siap Bu, saya mau menjawab setelah Ibu menyebutkan nama. Oh, nama saya Ratnasi dari pengajian Al-Hidayah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Ratnasi, Masya Allah. Apakah doa cepat terkabul dengan cara kita tidak tergesa-gesa? Bagaimana kalau Ustadz atau imam sholat berdoanya tergesa-gesa Pak Ustadz? Kumaha tah? Maha imamnya. Ibu nyinggung saya ya. Iya. Kalau saya kan berdoa tergesa-gesa. Itu mau sama Ustadz Sam saya tanya. Oh iya baiklah. Masya Allah. Sudah Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ibu. Hertos ya. Silakan Ustadz. Baik, izin guru-guru kami Habib Utsman, Ustadz Maulana, Kak Ibel serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Nabi SAW bersabda bahwa setiap di antara kalian yang berdoa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi salah satu syaratnya adalah malam ya'jal, asalkan tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Maka bagaimana kalau kita cuma amin doang Ustadz, imamnya yang terburu-buru. Kebetulan imamnya jualan juga, mau buka tokonya, ada pelanggan mau datang, ada janjiannya. Bagaimana Ustadz kalau imamnya cepat sekali? Cepat sekali bacanya. Bagaimana dengan yang seperti itu Ustadz? Maka jawabannya dengar lanjutan hadisnya. Nabi bilang engkau semua dikabulkan doanya kecuali yang terburu-buru. Ada sahabat nanya, yang terburu-buru itu yang mana sih? Ternyata yang terburu-buru bukan yang bacaannya cepat. Yang terburu-buru adalah ketika dia sudah berdoa lalu diajarkan mintalah sama Allah, dia bilang begini, kemarin udah minta tapi nggak dikabulin. Itu yang dimaksud oleh Nabi, orang yang ajal, orang yang terburu-buru dalam berdoa, tergesa-gesa, seakan-akan dia kecewa sama Allah, mengatakan kemarin udah minta tapi nggak dikasih sama Allah, minta yang lain lagi deh. Minta aja yang lain deh. Kenapa nggak dikasih sama Allah? Kenapa? Menyebabkan hamba ini futur. Apa futur? Kurang semangat lagi dia dalam berdoa. Ada yang perlu kita garis bawahi dan kita tanamkan betul. Bahwasanya ad-du'a mukhul ibadah. Dan ayat yang tadi barusan kami bacakan, doa itu la'allahum yarsyudun, agar diberikan petunjuk. Apa maksudnya? Doa itu adalah ibadah. Jadi kalau tidak dikasih dunia dengan doanya, maka Allah kasih pahala. Kenapa? Tentu saja ibadah itu berbalaskan dengan pahala. Jadi bukan hanya dikabulkan, tapi dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tergesa-gesa. Mana itu yang tergesa-gesa? Yang mengatakan kemarin saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan sama Allah. Jadi sifat tergesa-gesa ya bukan dalam berdoanya. Bukan. Kalau dia membaca dengan cepat tapi benar bacaannya, maka gitu, lebih Bu. khusyuk. Belum tentu yang lambat lebih khusyuk daripada yang cepat. Bisa saja yang cepat ini lebih khusyuk daripada yang lambat. Sama gitu. dengan belum tentu yang besar suaranya lebih khusyuk dari yang kecil suaranya. Masya Allah. Beda-beda orang. Gitu Bu ya. Ya. Jadi gak boleh suzon sama imamnya. Ya, dia ngomongin saya lagi. Contohnya. Tapi ini saya bahas bukan karena Ustadz Maulana cepat ya, bukan. Oh Emang gitu. begitu. Siap-siap. Terima kasih Ustadz Syam, Ustadz Maulana dan Habib Usman. Jangan kemana-mana, kita masih banyak nih belajar sama guru-guru kita. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.